Kemal Atatürk yang lahir dengan nama Mustafa Kemal pada tanggal 19 Mei 1881 di Salonika, Tesaloniki saat itu bagian dari Kekaisaran Ottoman, sekarang bagian dari Yunani, memiliki perjalanan hidup yang luar biasa dari seorang perwira militer menjadi pendiri Republik Turki modern. Berikut adalah ringkasan perjalanan hidupnya. 1. Kelahiran dan pendidikan awal. Mustafa Kemal lahir dalam keluarga Muslim Sunni di Salonika, sebuah kota dengan populasi yang beragam etnis dan agama. Ayahnya, Ali Reza Effendi, adalah seorang pekerja pajak yang memiliki latar belakang yang cukup sederhana. Ibunya, Zubaidah Hanım, adalah seorang ibu rumah tangga yang peduli pada pendidikan anak-anaknya. 2. Pendidikan militer dan awal karir. Mustafa Kemal menempuh pendidikan di sekolah dasar lokal dan kemudian masuk ke sekolah militer Salonika. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan militer di Akademi Militer Ottoman di Istanbul dan lulus sebagai perwira. Dia menunjukkan bakat dan dedikasi yang besar dalam bidang militer, serta minat yang kuat dalam literatur dan ilmu pengetahuan. 3. Peran dalam Perang Dunia I. Selama Perang Dunia I, Mustafa Kemal memainkan peran kunci dalam pertempuran Gallipoli pada tahun 1915 hingga 1916, di mana pasukan Turki berhasil mempertahankan tanah air mereka dari invasi sekutu yang dipimpin oleh Inggris dan Prancis. Keberhasilan ini meningkatkan reputasinya sebagai pemimpin militer yang kompeten dan patriotik. 4. Perlawanan terhadap pendudukan asing. Setelah Perang Dunia I, Kekaisaran Ottoman runtuh dan wilayahnya diduduki oleh pasukan sekutu. Mustafa Kemal memimpin perlawanan terhadap pendudukan Yunani, Inggris dan Prancis di Anatolia. Ia memimpin Perang Kemerdekaan Turki 1919 hingga 1922 yang mengarah pada pembentukan negara Turki modern. 5. Pendiri Republik Turki. Setelah kemenangan dalam Perang Kemerdekaan, Mustafa Kemal memproklamasikan berdirinya Republik Turki pada 29 Oktober 1943. Dia dipilih sebagai presiden pertama Turki dan mengambil nama Atatürk yang berarti Bapak Bangsa Turki. Atatürk memulai serangkaian reformasi untuk modernisasi Turki secara radikal, termasuk dalam bidang politik, hukum, pendidikan, dan sosial. 6. Reformasi dan modernisasi. Atatürk memperkenalkan serangkaian reformasi yang luas, termasuk penghapusan kekhalifahan dan pengenalan sistem hukum sipil, peningkatan hak-hak perempuan, dan pembaruan dalam pendidikan dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengubah Turki dari negara yang ketinggalan zaman menjadi negara yang modern, sekuler, dan demokratis. 7. Kematian dan warisan. Atatürk meninggal dunia pada 10 November 1938 akibat penyakit sirosis hati. Namun, warisannya sebagai pendiri Turki modern dan pemimpin yang visioner tetap hidup dalam institusi-institusi dan nilai-nilai yang dia tanamkan. Dia dihormati sebagai pahlawan nasional yang membebaskan Turki dari belenggu imperialis dan membawa negara itu ke arah kemajuan dan modernitas. Sejarah resmi yang kita kenal dan diajarkan di sekolah-sekolah memang sangat subjektif dan sangat didominasi oleh pandangan sekuler barat, yang anyak diantaranya Islamofobia. Kita tentu masih ingat bagaimana ketika duduk di sekolah dasar, buku-buku sejarah menyatakan kepada kita jika Islam baru masuk ke Nusantara di abad ke-14 Masehi lewat para pedagang India dari Gujarat. Padahal pandangan ini berasal dari Snuk Hurgronje dan ternyata salah besar. Bukti-bukti otentik menyatakan jika Islam sudah ditemukan di pesisir barat Pulau Sumatera di saat Rasulullah masih hidup. Bahkan Barus, nama kota kecil di pesisir barat Sumatera itu, sudah memiliki hubungan dagang dengan Mesir di saat Nabi Musa masih hidup. Ini fakta sejarah yang sengaja dikaburkan tangan-tangan kekuasaan yang anti-Islam. Untuk lengkapnya, silakan baca Era Muslim Digest edisi 9 dan 10 di Untold History yang membongkar kepalsuan-kepalsuan sejarah Islam di Indonesia ini. Nah,
Mustafa Kemal memang seorang Yahudi dari sebuah kota di Turki bernama Tesalonika, Yahudi Dumamah. Mustafa merupakan seorang agen atau kaki tangan Yahudi internasional yang disusupkan ke dalam militer Turki sehingga dia menjadi seorang jenderal untuk menghancurkan kekhalifahan Islam Turki Utsmaniyah yang menolak menyerahkan Al-Quds kepada Zionis Yahudi. Lewat konspirasi Yahudi internasional inilah kekhalifahan Turki Utsmaniyah akhirnya hancur pada tanggal 3 Maret 1984. Hanya 27 tahun setelah Kongres Zionis Internasional pertama, Mustafa Kemal naik menjadi penguasa dan menghancurkan seluruh kehidupan beragama di Turki dan menggantinya dengan paham sekuler. Mustafa Kemal Atatürk merupakan seorang Mesren dari Lojnidana. Selama berkuasa, Mustafa Kemal memperlihatkan watak seorang Yahudi asli yang sangat membenci agama. Pernah suatu hari saat berkuasa, setelah melarang adzan menggunakan bahasa Arab dan hanya diperbolehkan berbahasa Turki, Mustafa Kemal melewati suatu masjid yang masih mempergunakan adzan dengan bahasa Arab. Seketika itu juga dirinya merobohkan masjid itu. Cerita yang lain mengatakan, ketika Mustafa mewajibkan setiap orang Turki memakai topi barat yang kala itu di Turki lazim dianggap sebagai simbol kekafiran, maka barang siapa yang tidak mau menuruti perintahnya memakai topi, orang itu akan dihukum gantung. Hasilnya, banyak lelaki Turki yang digantung di tiang-tiang gantungan yang sengaja dibuat di lapangan-lapangan kantor pemerintahannya. Deislamisasi dan juga terhadap agama lainnya di Turki selama kekuasaan Mustafa Kemal ini benar-benar keterlaluan. Barang siapa yang ingin mengetahui lebih jauh tentang kejahatan-kejahatan orang yang oleh Barat disebut sebagai Bapak Turki modern ini, ada 2 buku karya Dr. Abdullah Azzam yang saya rekomendasikan, yakni Al-Manaratul Mafqudah, Majalah Al-Jihad, Pakistan, 1987, dan Hidmul Khilafah wa Bina'uha, Markas Asy-Syahid Azab Al-Ilaimi, Pakistan. Di dalam buku pertama yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Abdullah Azzam memaparkan kejadian sakitnya Mustafa Kemal menjelang sakaratul mautnya yang sungguh-sungguh mengerikan. Abdullah Azzam menulis, "One pare was wa pare." Mustafa Kemal terserang penyakit dalam sirosis hepatitis disebabkan alkohol yang terkandung dalam khamr. Cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah. Darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Dia juga terserang penyakit kelamin, GO, akibat amat sering berbuat maksiat. Untuk mengeluarkan cairan yang berkumpul pada bagian dalam perutnya, astites, dokter mencoblos perutnya dengan jarum. Perutnya membusung dan kedua kakinya bengkak, mukanya mengecil. Darahnya berkurang sehingga Mustafa pucat seputih tulang. Selama sakit, Mustafa berteriak-teriak sedemikian keras sehingga teriakannya menerobos sampai ke teras istana yang ditempatinya. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit, beratnya hanya 48 kg. Giginya banyak yang tanggal hingga mulutnya hampir bertemu dengan kedua alis matanya. Badannya menderita demam yang sangat sehingga ia tidak bisa tidur. Tubuhnya juga mengeluarkan bau bagaikan bau bangkai. Walau demikian, Mustafa masih saja berwasiat, jika dia meninggal, maka jenazahnya tidak perlu disyalati. Pada hari Kamis, 10 November 1938 jam 9:05 pagi, pergilah Mustafa Kemal dari alam dunia dalam keadaan dilaknat di langit dan di bumi. Tulis Abdullah Azzam. Nauzubillahi min zalik, Majalah Al-Mujtama Kuwait pada tanggal 25 Desember 1978, edisi 425 hingga 426, memuat sebuah dokumen rahasia tentang peranan dan konspirasi kaum Yahudi di dalam menumbangkan kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Dokumen ini berasal dari sebuah surat yang ditulis Duta Besar Inggris di Konstantinopel, Sir Gebrard Lowther, kepada Menteri Luar Negeri Inggris, Sir C. Harving, pada tanggal 29 Mei 1990. Dalam dokumen tersebut dipaparkan secara rinci bagaimana kaum Freemason melakukan penyusupan ke berbagai sektor vital pemerintahan Turki untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Abdul Hamid II dan mengangkat Mustafa Kemal Atatürk untuk menghapuskan kekhalifahan Islam di Turki.
Bahkan kaum Mesen Turki ini berhasil masuk dalam lingkaran pertama Sultan Abdul Hamid II, sehingga banyak kebijakan-kebijakannya yang disabot atau disalahgunakan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, mengatur urusan individu, masyarakat, dan negara. Jika individu mengatur dirinya dengan Islam dan takwa, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya dalam tingkah lakunya, maka Islam akan menjadi rahmat pada dirinya. Jika masyarakat mengatur urusannya dengan Islam, maka Islam akan menjadi rahmat pada masyarakat tersebut. Begitupun juga negara akan menerima rahmat penduduk negerinya jika urusan-urusan negara tersebut berpanduan pada Islam. Jika tidak, maka jangan protes kepada Allah. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama Islam tidak bisa dipisahkan dari urusan negara atau politik, pelayanan terhadap umat. Ada syariat yang dibebankan kepada individu, misal salat, puasa, dan ada yang dibebankan kepada negara, misal ekonomi, pendidikan, keamanan, hukum had, dan qisas. Banyak pendapat orientalis yang memusuhi Islam, tapi mereka mengakui bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dari negara. Hal ini cukup menjawab pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa Islam hanya mengatur masalah ruhani antara hamba dan Robnya. Sudah kita ketahui bahwa Daulah Madinah telah tegak di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin kokoh sampai akhirnya pada masa Khilafah Utsmaniyah. Eksistensi khilafah sendiri adalah sesuatu yang paling penting dalam Islam. Hal ini tergambar dalam kesibukan 50 sahabat Muhajirin dan Ansyar yang mengutamakan mencari pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat di perkampungan Bani Saqifah daripada mengebumikan Rasul terlebih dahulu. Kekhilafahan dalam Islam mengalami pasang surut antara kejayaan, keemasan, dan terkadang kemunduran. Salah satu kekhilafahan yang mempunyai rentang waktu panjang dan kejayaan yang mengagumkan adalah kekhalifahan Utsmaniyah di Turki. Selama kurang lebih 5 abad, Utsmani telah menjaga Islam dan kaum muslimin. Kesuksesan terbesar kekhilafahan Utsmaniyah diantaranya adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1483. Hal ini memperkuat status kekhilafahan tersebut sebagai kekuatan besar di Eropa Tenggara dan Mediterania Timur, hingga kota-kota penting yang sangat terkenal sejak zaman dahulu pun masuk ke dalam wilayah kekhilafahan Utsmaniyah. Pada masa itu, seluruh Eropa takut dan menggigil dengan kekhalifahan Utsmaniyah. Raja-raja Eropa berada dalam jaminan keselamatan yang diberikan dari Khalifah Utsmaniyah. Semua hal tersebut membuat raja-raja Eropa menaruh dendam juga niat yang membara untuk menghancurkan kekhalifahan Utsmaniyah. Namun mereka masih menunggu kesempatan dan waktu yang tepat untuk menggulingkan kekhalifahan Utsmaniyah tersebut, sehingga mereka harus membuat rencana yang benar-benar matang. Disebutkan bahwa para filosofi, pemikir, raja, panglima perang, pastor bangsa Eropa ikut terlibat dalam rencana kejam ini. Tak kurang dari Perdana Menteri Romawi Dubkara menulis buku yang berjudul 100 Kiat untuk Menghancurkan Turki. Problem internal dan eksternal kekhalifahan Utsmaniyah berakhir pada 1969 Hijriah dan kemudian benar-benar dihapuskan pada 3 Maret 1924 Hijriah. Setidaknya ada 3 sebab yang melingkupi keruntuhan kekhilafahan kebanggaan kaum muslimin ini, antara lain: pertama, kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak. Penurunan drastis ketakwaan individu menyebabkan akhlak umat mulai merosot. Turki mulai mengalami kemunduran setelah terjangkit penyakit yang menyerang bangsa-bangsa besar sebelumnya, yaitu cinta dunia dan bermewah-mewahan, sikap iri hati, benci-membenci, dan penindasan. Pejabat pemerintahan terpuruk karena korupsi. Para wali dan pegawai tinggi memanfaatkan jabatannya untuk menumpuk harta. Begitu pula rakyat yang terus-menerus tenggelam dalam kemewahan dan kesenangan hidup, meninggalkan pemahaman dan semangat jihad. Fanatik mazhab merebak di mana-mana, kemudian mencukupkan imam mazhab dan timbul opini tertutupnya pintu ijtihad.
sehingga umat kebingungan dan berada dalam keruwetan pada saat menghadapi persoalan-persoalan baru yang terjadi pada umat Islam. Kedua, serangan militer dari Eropa. Sebelum terjadinya Perang Dunia I yang menghancurkan Turki, upaya penyerangan dari Raja Eropa ke Turki sebenarnya sudah dimulai pada akhir abad 14, di mana saat itu keluar pernyataan yang menyatakan bahwa Sri Paus Mai, Raja Prancis Philip dan Republik Bundukiah sepakat untuk mengumumkan perang ofensif dan defensif terhadap orang-orang Turki untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Turki seperti Tunisia, Aljazair, dan Tarablush. Sejak itulah Turki melemah karena banyaknya pertempuran yang terjadi antara mereka dan negara-negara Eropa. Puncak dari semua itu adalah keterlibatan Turki dalam Perang Dunia I pada 2 Agustus 1914 atas rencana busuk dari Mustafa Kamal dan mengakibatkan Turki kehilangan segala-galanya, di mana militer penjajah akhirnya memasuki Istanbul. Ketiga, gerakan oposisi sekuler dan nasionalis. Selain serangan konspirasi dari luar, Utsmaniyah juga menghadapi tantangan internal berupa isu nasionalisme Arab. Orang Arab yang merasa lebih mulia daripada orang Turki karena Islam berasal dari Arab, sehingga mereka enggan dipimpin seorang khalifah yang berasal dari Turki. Hal ini memicu terjadinya separatisme yang semakin menggerogoti kekuatan dan wilayah Utsmani. Utsmani juga mendapat perlawanan oposisi dari organisasi sekuler dan nasionalis yang sempit, seperti organisasi wanita Turki dan organisasi persatuan dan kemajuan yang digawangi oleh Mustafa Kemal. Dalam perjuangannya, mereka banyak bekerja sama dengan negara Eropa untuk mewujudkan keinginan mereka menghilangkan kekhalifahan. Puncaknya apa yang terjadi pada tahun 1909 Hijriah dengan dalih gerakan mogok massal, organisasi persatuan dan kesatuan berhasil memasuki Istanbul, menyingkirkan Khalifah Abdul Hamid II dan melucutinya dari pemerintahan dan keagamaan dan tinggal menjadi simbol belaka. Tidak cukup itu, pada 3 Maret 1924, Badan Legislatif mengangkat Mustafa Kamal sebagai Presiden Turki dan membubarkan Khilafah Islamiyah. Mustafa Kamal Atatürk bertindak radikal guna menghancurkan peradaban Islam. Mustafa, sebagai Presiden Republik Turki yang sekuler, bertindak diktator dalam menjalankan pemerintahan. Ia menetapkan ideologi negara, menganut paham sekularisme. Atas dasar ideologi negara ini, dia mengumumkan akan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk mencapai cita-citanya demi kepentingan negara Turki sekuler. Di antaranya ia mengambil langkah menghapus syariah Islam dan tidak ada lagi jabatan kekhalifahan, mengganti hukum-hukum Islam dengan hukum-hukum Italia, Jerman, dan Swiss, menutup beberapa masjid dan madrasah, mengganti agama negara dengan sekularisme, mengubah azan ke dalam bahasa Turki, melarang pendidikan agama di sekolah umum, melarang kerudung bagi kaum wanita dan pendidikan terpisah, mengganti naskah-naskah bahasa Arab dengan bahasa Roma, pengenalan pada kode hukum Barat, pakaian, kalender, serta alfabet, mengganti seluruh huruf Arab dengan huruf Latin. Akibat ulah Mustafa Kamal, pemaksaan ini akhirnya menjadikan Turki sebagai republik sekuler yang sangat anti terhadap dakwah Islam. Ciri Islam di Turki hampir hilang sama, sehingga kaum muslimin kesulitan menemukan jejak peradaban Islam di tanah Turki. Sesaat berkuasa, Kemal Atatürk pernah menggantung 30 ulama. Ia mengatakan, "Ketahuilah, saya dapat membuat negara Turki menjadi negara demokrasi bila saya dapat hidup 15 tahun lagi. Tetapi jika saya mati sekarang, itu akan memerlukan waktu 3 generasi." Begitulah Kemal Atatürk selalu berlaku angkuh di atas tindakan kekejaman dan anti agama. Seorang yang dikenal sebagai pencetus sekulerisme Turki, sekaligus penghancur kekhalifahan Turki dan agama Islam. Balasan atas kezaliman. Sekiranya Kemal Atatürk ini lahir di zaman adanya Rasul pada saat ketika wahyu masih turun, bisa jadi namanya akan diabadikan seperti Fir'aun, Namrud, dan Abu Lahab. Cara kematian yang Allah telah datangkan kepada mereka,
orang-orang yang zalim itu teramat tragis sekali. Kematian mereka pun teramat unik. Namrud mati karena sakit kepala akibat dimasuki oleh seekor nyamuk melalui telinganya. Setiap kali ia menjerit, dokter pribadinya memerintahkan dipukul kepalanya untuk mengurangi kesakitannya. Setelah lama bergelut dengan sakratul maut, akhirnya dia mati dalam keadaan tersiksa dan terhina. Begitu juga dengan Fir'aun yang mati lemas di dalam laut. Nasib serupa dialami Mustafa Kemal Atatürk, juga menerima pembalasan yang setimpal dari Allah. Menurut beberapa buku sejarah, kematian Kemal dikarenakan akibat overdosis minuman keras. Ditambah lagi dengan berbagai penyakit seperti penyakit kelamin, malaria, sakit ginjal, dan lever. Dia meninggal dunia pada 10 November 1908. Kulit di tubuh badannya rusak dengan cepat dan diganggu pula oleh penyakit gatal-gatal. Dokter sudah memberi bermacam-macam salep untuk diusap pada kakinya yang sudah banyak luka-luka karena tergaruk oleh kukunya. Walaupun begitu, dia masih sangat angkuh. Di akhir-akhir hayatnya, yaitu ketika menderita sakratul maut, anehnya dia takut sekali berada di istananya dan tubuhnya merasa panas, maka ia ingin dibawa ke tengah laut dengan kapalnya. Bila penyakitnya bertambah, dia tidak dapat menahan diri daripadanya kecuali menjerit. Jeritan itu semakin kuat hingga kedengaran di sekeliling istana. Dia berteriak kesakitan dalam sakratul mautnya dengan penuh siksa di tengah-tengah laut. Dr. Abdullah Azzam dalam buku Al-Manaratul Mafqudah menjelaskan detik-detik menjelang ajal sang hina Mustafa Kemal Atatürk. Menurutnya, sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Dia juga terserang penyakit kelamin. Untuk mengeluarkan cairan yang berkumpul pada bagian dalam perutnya, asites, dokter mencoblos perutnya dengan jarum. Perutnya membusung dan kedua kakinya bengkak. Mukanya mengecil, darahnya berkurang sehingga Mustafa pucat seputih tulang. Dalam kitab Al-Jaza min Jinsil Amal, karangan Syekh Dr. Said Husain Al-Afani disebutkan, walaupun Atatürk dikelilingi para dokter, namun penyakit kanker hatinya baru diketahui pada tahun 1938, padahal dia telah merasakan pedihnya penyakit tersebut sejak 1936. Pada Kamis tanggal 10 Oktober 1948, Kemal Atatürk terlempar ke sampah sejarah. Setelah ia mengalami sakaratul maut sebulan lamanya, yang tidak ada satupun dari pembantu dan para dokternya yang berani mendekati dia ketika itu. Setelah 9 hari, barulah mayatnya disembahyangkan, itu pun setelah didesak oleh seorang adik perempuannya. Kemudian mayatnya telah dipindahkan ke Ankara dan dipertontonkan di hadapan Grand National Assembly Building. Pada 21 November, ia dipindahkan pula ke sebuah tempat sementara di Museum Etnografi di Ankara yang berdekatan gedung parlemen. 15 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1993, baru Lukit di Ankara